Anda pernah mendengar beberapa nasihat aneh dan menakjubkan tentang kehidupan, terutama ketika segala sesuatunya tampak sedikit menurun. Namun, kiat dan trik mana yang layak untuk diinvestasikan waktu dan benar-benar akan menuai hasil? Mari kita bahas beberapa di antaranya, ya. Selamat datang di alux.com, tempat para miliarder masa depan datang untuk mendapatkan inspirasi. Jika Anda belum berlangganan, Anda akan ketinggalan. Nomor 1, prinsip pasangan 2. Prinsip pasangan 2 menyatakan bahwa dalam kebanyakan kasus, sekitar 80% efek berasal dari 20% upaya. Ini juga dikenal sebagai aturan 8020. Dengan kata lain, Anda mungkin memperhatikan bahwa 80% pendapatan Anda berasal dari 20% klien Anda, atau 20% upaya pertama dalam membangun situs web dihabiskan untuk 80% pertama dan 20% terakhir dalam menyelesaikan tugas seringkali menghabiskan 80% waktu. Namun, aturan yang diusulkan adalah 20% pertama yang menghasilkan 80% dari hasil umumnya cukup untuk menyelesaikan sebagian besar pekerjaan dengan cukup baik agar lulus ujian. Seperti halnya menguasai 20% alat musik seperti gitar yang berarti Anda masih dapat memainkan sekitar 80% lagu dengan cara yang dapat dikenali. Dan kecuali Anda berencana menjadi komposer ulung, tingkat keterampilan itu lebih dari cukup bagi kebanyakan orang. Itulah prinsip kuno tentang mudah dipelajari, sulit dikuasai. Prinsip pasangan 2 mengingatkan kita bahwa memulai berarti memenangkan setengah dari pertempuran. Nomor 2, aturan 5 detik. Dan tidak, kita tidak berbicara tentang kepercayaan umum. Jika Anda mengambil sesuatu dari lantai dalam waktu 5 detik setelah menjatuhkannya, itu masih aman untuk dimakan. Ilmu pengetahuan masih belum menemukan jawaban untuk yang satu ini. Ini adalah aturan 5 detik yang menjelaskan motivasi manusia. Yang ini dipopulerkan oleh Mel Robbins, seorang pelatih motivasi dan wanita yang sangat dinamis. Seperti yang dijelaskan Robbins, jika Anda memiliki naluri untuk bertindak demi suatu tujuan, Anda harus bergerak secara fisik dalam waktu 5 detik atau otak Anda akan menghentikannya. Jadi, ketika Anda merasa otak mengingatkan Anda bahwa Anda perlu mengerjakan rencana bisnis, pergilah ke meja kerja dan buka laptop Anda untuk membuka dokumen sebelum otak Anda membujuk Anda untuk menonton Netflix lagi. Gunakan aturan 5 detik untuk mengingatkan diri Anda agar mengikuti naluri dan tidak mendengarkan otak Anda. Lain kali Anda mendapatkan keinginan untuk bertindak demi suatu tujuan atau komitmen, hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1, mulai. Jangan lewatkan mulai, jangan kumpulkan $200. Ambil tindakan saja. Nomor 3, hukum hati yang baik. Hukum tersebut menyatakan bahwa ketika suatu ukuran menjadi target, itu tidak lagi menjadi ukuran yang baik. Dengan kata lain, jika Anda hanya menggunakan satu ukuran, seperti uang di rekening bank Anda, sebagai ukuran keberhasilan, maka Anda mungkin mengorbankan kualitas dan pada gilirannya keberhasilan pertumbuhan jangka panjang bisnis Anda. Sebaliknya, jika Anda ingin membuat produk atau layanan hebat yang memenuhi kebutuhan, maka Anda akan mengukurnya berdasarkan seberapa bagus produk Anda dan seberapa baik produk tersebut diterima. Keuntungan finansial secara alami akan datang dari jenis bisnis ini. Seperti konten hebat, kreator akan menumbuhkan pengikut dan pada akhirnya memperoleh penghasilan dari usaha mereka. Mereka yang hanya mengejar jumlah pengikut yang terus bertambah akan segera hancur dan terbakar di tumpukan sampah konten buruk di luar sana. Nomor 4, hukum Murphy. Kita semua suka membenci Murphy yang lama. Senang rasanya memiliki seseorang untuk disalahkan, tetapi sangat buruk bahwa dia terbukti sangat benar sepanjang waktu. Hukum tersebut pada dasarnya menyiratkan bahwa segala sesuatu yang bisa salah akan salah. Jadi, bagaimana ini berguna bagi seorang aluxer? Nah, jika Anda melihat hukum Murphy secara positif, Anda akan menemukan bahwa hukum tersebut membuat Anda menjadi orang yang jauh lebih intuitif dan produktif. Mampu mempertimbangkan apa yang bisa salah, apa kekurangannya, dan apa saja titik lemahnya akan memungkinkan Anda untuk merencanakan penyelesaiannya sebelum semuanya berubah menjadi bencana. Dalam konteks bisnis, hal ini memberi Anda keuntungan, pandangan ke depan, dan peluang untuk merencanakan kemungkinan dalam tindakan Anda. Mirip dengan cara kita mengemudi lebih lambat di hari hujan, karena kita tahu risikonya lebih tinggi dalam kondisi tersebut. Dan jika Anda akan mengalami kecelakaan, kemungkinan besar itu terjadi saat cuaca buruk. Itu tidak selalu merupakan pandangan hidup yang negatif, melainkan pandangan yang berhati-hati. Nomor 5, hukum Parkinson. Hukum Parkinson menjelaskan fenomena aneh bahwa pekerjaan biasanya memakan waktu yang sama persis dengan waktu yang ditetapkan. Dengan kata lain, hukum ini menjelaskan sifat manusia untuk memperpanjang atau memperluas beban kerja agar sesuai dengan kerangka waktu yang diberikan daripada bekerja secepat mungkin dan memiliki waktu tersisa. Pernahkah Anda memperhatikan bahwa berapa lama Anda harus membuat makan malam? Itulah waktu yang dibutuhkan. Bahkan jika suatu kali butuh waktu 30 menit untuk membuatnya,
jika Anda punya waktu luang 2 jam, Anda dapat yakin bahwa makanan akan memakan waktu 2 jam untuk dibuat. Dalam bisnis, kita melihat ini dengan tenggat waktu dan anggaran. Bukankah lucu bahwa tidak peduli seberapa ketat atau seberapa banyak waktu yang diberikan kepada Anda, sebagian besar, itulah waktu yang Anda butuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan. Dengan cara yang sama, pernahkah Anda memperhatikan bagaimana gaji kebanyakan orang habis sebelum hari gajian, bahkan jika mereka baru saja mendapat kenaikan gaji? Kegembiraan dari hal ini adalah Anda tidak perlu stres karena hanya punya waktu 1 jam untuk menyusun presentasi ketika biasanya Anda membutuhkan waktu seharian. Tenggat waktu yang mendesak kemungkinan besar akan memacu otak Anda bekerja lebih keras dan membuat Anda membuat tayangan slide impian CEO Anda. Nomor 6, hukum tarik-menarik. Tidak, ini bukan tentang duduk-duduk sambil berpikir tentang menjadi jutawan dan mengharapkan uang mengalir deras, tetapi ini semua tentang menyadari bahwa hal positif menarik hal positif dan kesuksesan menarik kesuksesan. Dan sebaliknya, kemalasan tidak menarik apapun kecuali mungkin bau yang tidak sedap. Hukum tarik-menarik adalah ketika kita memulai tindakan terhadap sesuatu, hal itu juga bergerak lebih dekat ke arah kita. Dengan kata lain, ketika Anda mulai menabung untuk membeli rumah, Anda membuka jalan menuju penciptaan kekayaan. Setelah Anda membuka pikiran untuk menabung dengan suatu proyek, Anda akan mencari cara untuk memasukkan lebih banyak uang ke dalam dana tersebut. Anda mungkin akan menarik semacam pekerjaan sampingan, menandatangani kesepakatan besar di tempat kerja, atau meningkatkan penjualan bisnis Anda. Anda mungkin mengatakan ini adalah kekuatan berpikir positif, tetapi mungkin lebih tepat digambarkan sebagai kekuatan berpikir besar. Anda akan tiba-tiba melihat peluang dan dipenuhi dengan lebih banyak energi daripada sebelumnya, dan ini akan mengarah pada pertumbuhan positif menuju tujuan Anda. Nomor 7, tindakan yang terinspirasi. Nike benar dengan slogan mereka, lakukan saja. Aluxer, jika Anda ingin keluar dan mencapai apapun, lakukan saja. Anda tidak akan menjadi koki ahli jika Anda memesan makanan setiap malam. Anda tidak akan menginspirasi kreativitas untuk salon rambut jika Anda menggulir Facebook sepanjang hari. Seperti yang dikatakan oleh pelatih sukses Zig Ziglar, lakukanlah dan Anda akan merasa termotivasi untuk melakukannya. Buat keputusan sadar untuk mengambil langkah pertama. Dan memang benar bahwa seringkali langkah pertama adalah yang paling menakutkan. Tetapi setiap langkah menjadi semakin mudah. Anda bertanggung jawab atas kesuksesan Anda sendiri. Jika Anda memiliki tujuan yang membuat Anda bersemangat, terinspirasi, dan termotivasi, Anda sudah setengah jalan menuju tujuan tersebut. Untuk mengambil tindakan, Anda membutuhkan inspirasi. Anda mungkin berpikir bahwa manifestasi saja sudah cukup, tetapi sebenarnya tidak. Tentu, getaran Anda harus sesuai dengan tujuan Anda, tetapi tujuan tersebut tidak akan muncul secara ajaib. Keduanya diperlukan untuk melihat hasilnya. Jadi, hai Luxer, mulailah mengerjakan keduanya, dan tidak akan lama lagi impian Anda akan menjadi kenyataan. Selamat, akhirnya Kenyataan. Nomor 8, aturan keseimbangan. Kita semua berjuang untuk mencapai keseimbangan yang sempurna, tetapi bagaimana keseimbangan bekerja? Jika kita mencurahkan 70% waktu kita untuk pekerjaan, maka keluarga, teman, hewan peliharaan, dan kehidupan pribadi kita hanya mendapatkan 30%. Mark Zuckerberg mengatakannya dengan tepat. Ia berkata, Anda dapat memiliki segalanya, tetapi tidak semuanya pada waktu yang sama. Bill Gates dulu tidur di kantornya 5 hari seminggu dan masih melajang hingga usia 30-an. Brad Pitt menderita depresi dan kesulitan melakukan apapun di luar bersama anak-anaknya karena ia terlalu terkenal. Pada dasarnya, ada pengorbanan dalam setiap keputusan. Jadi, apa yang dapat kita lakukan untuk mencapai keseimbangan? Nikmati apa yang sedang Anda lakukan saat ini. Jika Anda telah memutuskan untuk menjadi ibu rumah tangga, hilangkan rasa takut ketinggalan dan jadilah ibu rumah tangga terbaik yang Anda bisa. Jika Anda telah memilih untuk kembali ke kantor lagi, singkirkan rasa takut ketinggalan dan jadilah yang terbaik di pekerjaan Anda. Dengan melakukan Aluxer ini, Anda fokus pada masa kini dan itu akan membawa Anda jauh dalam keputusan apapun yang telah Anda buat. Nomor 9, prinsip momentum. Untuk mendapatkan momentum, kita terus bergerak maju. Martin Luther King Jr. berkata, jika Anda tidak bisa terbang, larilah. Jika Anda tidak bisa berlari, berjalanlah. Jika Anda tidak bisa berjalan, merangkaklah. Namun, teruslah bergerak. Petik 2. Menetapkan tujuan memang bagus, tetapi Anda tidak akan mencapainya hanya dengan menetapkannya. Membeli bahan-bahan kue tidak akan membuat Anda menjadi kue, bukan. Anda harus menjadi orang yang mampu mencapai tujuan. Prinsip momentum menyiratkan bahwa Anda harus terus maju. Bagaimana Anda bisa memakan seekor gajah, satu gigitan demi satu gigitan? Pepatah yang aneh, tetapi benar adanya. Tuliskan tujuan Anda, tetapkan tanggal untuk mencapainya, lalu lanjutkan ke tujuan berikutnya. Sebelum Anda menyadarinya, Anda akan sangat termotivasi. Setiap tujuan yang Anda tetapkan untuk diri sendiri, akan Anda capai. Jika tujuan Anda adalah melunasi utang lebih awal, dan Anda terus menyisihkan tambahan $100 per bulan, Anda akan segera melihat perbedaan dalam utang atau hipotek Anda. Anda akan melihat bahwa alih-alih berutang cicilan rumah selama 20 tahun, Anda hanya memiliki sisa 19,5, dan Anda terus mendapatkan momentum untuk menabung lebih banyak dan melunasinya lebih cepat.
Nomor 10, tidak ada tekanan, tidak ada hasil. Bersiaplah untuk bekerja keras untuk mencapai tujuan Anda. Anda tidak akan mendapatkan apapun dari tidak melakukan apapun. Jika Anda berusaha sedikit, Anda akan mendapatkan sedikit hasil. Jika Anda berusaha keras, Anda akan mendapatkan banyak hasil. Sesederhana itu. Namun, Anda dapat menemukan beberapa cara untuk bekerja lebih cerdas dengan menonton video kami, bekerja keras versus bekerja cerdas. Ini akan sangat membantu Anda dalam menghemat waktu dan memfokuskan energi Anda pada hal-hal yang penting. Dan ingat apa yang dikatakan Kevin Hart, semua orang ingin menjadi terkenal, tetapi tidak ada yang mau bekerja. Saya menganut prinsip itu. Anda bekerja keras agar Anda dapat bermain dengan keras. Pada akhirnya, Anda mengerahkan semua kerja keras dan pada akhirnya itu akan membuahkan hasil. Bisa jadi setahun, bisa jadi 30 tahun, pada akhirnya kerja keras Anda akan membuahkan hasil. Jadi, Aluxer, kiat atau petunjuk hidup apa yang telah Anda terima yang dapat Anda bagikan kepada kami? Kami ingin mendengar apa yang menginspirasi Anda untuk terus maju selama bertahun-tahun. Ceritakan pada kami di kolom komentar. Dan tentu saja, bagi yang tetap bersama kami sampai akhir, ini bonus Anda. Baiklah, bagaimana Anda dapat mempraktikkan beberapa di antaranya dalam kehidupan sehari-hari? Lakukan aktivitas sederhana seperti membersihkan rumah. Dengan pasangan dua, Anda dapat melakukan 20% pembersihan, yang akan menghasilkan perbedaan sebesar 80% dalam kebersihan rumah Anda. Rapikan tempat tidur, cuci piring, dan sapu lantai, dan Anda akan melihat perbedaan yang nyata. Lalu gunakan aturan 5 detik Anda. Jika Anda punya ide untuk melakukan sesuatu, hitung mundur dari 5 dan mulai sekarang juga, lalu gunakan aturan Parkinson untuk memberi diri Anda waktu 30 menit untuk menyelesaikan tugas tersebut. Anda akan kagum dengan apa yang dapat Anda capai. Semoga berhasil, Aluxer. Dan jangan lupa berlangganan untuk video harian lainnya. Dan kami selalu menghargai jempol Anda. Buka aplikasi ShopeePay, klik pulsa dan